Saya Pendeta Wanda Dumais kembali menemui Anda dalam program Sound Doctrine. Dan saya ingin mengucapkan salam Maranatha. Tuhan Yesus akan segera datang. Saya menyampaikan pengajaran ini dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita kali ini berbicara mengenai rapture atau pengangkatan. Kebanyakan gereja itu rata-rata setuju atau menerima kebenaran tentang rapture. Jadi tidak ada persoalan mengenai pengangkatan ini. Hampir semua setuju bahwa satu saat orang percaya akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Entah mereka yang sudah mati atau mereka yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapture? Kita perlu membacanya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada kata di situ diangkat, ya. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 menuliskan kata diangkat. Dalam terjemahan lain, dalam King James Version, versi bahasa Inggris, 1 Thessalonians 4:17, saya ingin mencoba mencari persamaannya di sini. Dikatakan seperti ini, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. King James Version memakai kata caught up. Kalau lie tadi memakai kata diangkat. Kata-kata ini sebenarnya diterjemahkan dari bahasa asli harpagisometa atau harpaso, atau artinya snatch away atau seize, atau diambil tiba-tiba, atau seperti diculik, diangkat tiba-tiba. Peristiwanya terjadi dengan sekejap. Sementara rapture sendiri itu adalah kata yang diambil dari bahasa Latin, ya. Kata rapture itu sebenarnya kata bahasa Latin. Hal-hal yang penting sekali lagi mengenai rapture ini saya ingin sampaikan seperti ini. Yang pertama, kita yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15. Nomor 2, mereka yang meninggal di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Yang ketiga, orang yang hidup dan yang mati akan diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Rapture sendiri akan terjadi pada saat parousia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bisa ditemukan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Nomor 5, pertemuan dengan Tuhan terjadi selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Memang ada bagian-bagian tertentu di mana gereja tidak saling setuju mengenai masalah penafsiran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi saya, Pendeta Wanda Dumais, saya mempercayai hal ini. Kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, Yesus datang untuk orang-orang kudusnya atau mempelainya. Lalu yang kedua, Yesus datang bersama orang-orang kudusnya atau mempelainya. Ada gereja lain yang menafsir kedatangan Tuhan Yesus yang kedua hanya terjadi dalam satu saat atau satu peristiwa. Sebenarnya mereka kurang bisa melihat ada perbedaan di sini, yaitu dua tahap kedatangan Tuhan. Sehingga penafsiran-penafsiran mereka di sini
akan terganggu dengan penafsiran mengenai eskatologi, karena mereka tidak melihat bahwa kedatangan Tuhan terjadi dalam dua tahap. Maka studi mengenai eskatologi atau studi mengenai zaman akhir, kedatangan Tuhan yang kedua kali, seringkali menjadi perbedaan di situ. Menurut saya sah-sah saja, karena ini masih bersifat prediksi dan tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan kedatangan yang atau kejadian yang akan datang. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau second coming biasa disebut juga parousia. Jadi tahap pertama adalah untuk mengangkat orang-orang kudusnya sebelum masa kesusahan besar atau Great Tribulation. Seperti yang sudah dinubuatkan Daniel dalam nubuat 70 minggu. Nah, saudara yang kekasih, ke-69 minggu nubuat Daniel sudah terjadi, sudah digenapi. Jadi kita sekarang tinggal menunggu 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir ini ditafsirkan atau waktunya berjalan selama 7 tahun. Jadi kita tinggal menunggu 7 tahun yang terakhir. Nubuatan utama Daniel sudah digenapi, artinya sekarang tinggal minggu-minggu terakhir yang akan kita tunggu itu. Yang tadi saya katakan 7 tahun tersebut. Kapan minggu terakhir Daniel akan terjadi? Cluenya ada di sini. Ketika Antikris membuat perjanjian damai dengan bangsa Israel. Kapan itu? Saya sendiri tidak tahu waktunya. Bisa saja terjadi saat saya masih hidup atau terjadi saat saya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2-4 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah." Daniel 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa tadi ya. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tuhan Yesus sendiri sudah pernah bernubuat mengenai masalah rapture ini. Matius 24 ayat 37 sampai 42 saya bacakan. "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Ayat-ayat ini berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali atau second coming pada tahap pertama. Yang pertama, bahwa rapture itu terjadi secara literal, bukan figuratif atau bukan simbol. Yang kedua, bahwa orang percaya akan diangkat mengalami rapture secara jasmani. Bahwa nomor 3, bahwa ketika itu terjadi di bumi sementara berlangsung kegiatan yang biasa, dikatakan orang makan dan minum, orang menikah, dan melakukan semua aktivitas manusia-manusia pada umumnya. Artinya, rapture akan datang dan terjadi di bumi. Nomor 4, bahwa ada yang diangkat dan ada yang ditinggalkan. Nomor 5, bahwa rapture yang menandai kedatangan Tuhan yang kedua kali atau parousia atau second coming akan terjadi. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Ini rahasia dan misteri Tuhan. Saya sudah katakan bahwa rapture terjadi dalam 2 bentuk. Secara visible, bisa dilihat, bisa terjadi secara jasmani. Orang percaya akan terangkat bertemu dengan
Tuhan di angkasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tapi ini masih merupakan peristiwa pertama kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu mengangkat orang percaya. Lalu bentuk yang kedua, invisible, tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak percaya. Rapture hanya bisa dirasakan, peristiwanya tidak bisa dilihat. Orang-orang bingung karena di tengah aktivitas manusia normal, tiba-tiba terjadi kehilangan orang diangkat. Orang tiba-tiba di seize, di snatch away, ya, terangkat pergi bertemu dengan Tuhan. Jadi peristiwa rapture ini menandai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pada tahap yang pertama. Inilah peristiwa yang sering digambarkan sebagai pernikahan anak domba. Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi di mana Yesus berada, di situ orang percaya berada. Ini merupakan sebuah kesukaan besar bagi kita. Kalau Yesus datang, berarti tempat itu sudah dipersiapkan oleh Yesus. Nah saudara, ayat ini seringkali dibuat hoax gitu ya. Kalau ada orang yang meninggal, mereka bilang, hey, rumahmu sudah jadi, kamu dipanggil pulang. Ini hoax ini terjadi karena banyak pengkhotbah sesat yang menceritakan tentang penglihatan mereka. Ada rumah di surga. Bukan seperti itu. Orang yang meninggal di dalam Tuhan belum akan bertemu dengan Yesus. Pertemuan itu terjadi pada saat rapture, begitu. Jadi bukan pada saat orang meninggal tiba-tiba kita bilang, oh karena rumahnya sudah selesai makanya dia dipanggil pulang. Buat apa Tuhan mau membuat rumah bagimu? Di surga itu adalah tempat yang luas. Tuhan tidak akan membuat rumah. Dan di surga itu bukan terdiri dari rumah-rumah yang seperti engkau lihat. Lalu ada orang berkata, pengkhotbah bilang, kalau engkau rajin mengikut Tuhan, rumahmu besar sekali. Tapi kalau engkau tidak setia, rumahmu kecil. Ini omongan sesat. Jangan saudara sekali-kali percaya kepada omongan itu. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Tuhan menyediakan rapture karena Tuhan ingin melepaskan orang percaya dari kesengsaraan besar selama 7 tahun, yaitu the Great Tribulation, masa kesusahan besar. Kedatangan Kristus yang kedua pada tahap pertama hanya untuk orang percaya. Kristus akan segera datang. Maranatha. Katakan kepada semua orang percaya, Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya menyampaikan hal ini kepada Anda. Blessings.